Pernahkah kamu merasa hidupmu ditentukan oleh keberuntungan? Atau sebaliknya, oleh usaha kerasmu sendiri? Machiavelli percaya bahwa politik seperti hidup selalu berjalan di antara dua kekuatan besar. Nasib yang tak bisa kita kendalikan dan kebajikan, yaitu kemampuan manusia untuk bertindak, berstrategi, dan memimpin. Dalam The Prince, Machiavelli memperkenalkan dua konsep penting. Fortuna atau nasib adalah kekuatan tak terduga yang bisa mengangkat atau menghancurkan seorang pemimpin. Banjir yang tiba-tiba, perang yang tak direncanakan, pengkhianatan dari orang dekat, atau perubahan mood rakyat, semua itu bagian dari fortuna, sesuatu yang tidak bisa ditebak. Di sisi lain ada Fate, bukan sekadar kebajikan seperti yang kita pahami sekarang, melainkan kemampuan seorang pemimpin untuk bertindak berani, tegas, cerdas, dan bahkan licik jika diperlukan. Fate adalah daya manusia untuk mengendalikan keadaan, melawan ketidakpastian, dan menciptakan jalan baru. Machiavelli menulis, nasib mengendalikan setengah dari tindakan kita, tapi setengah lainnya tetap ada di tangan kita. Artinya, manusia tidak sepenuhnya bebas, tapi juga tidak sepenuhnya terikat. Untuk menjelaskan hubungan antara nasib dan kebajikan, Machiavelli memberi perumpamaan sederhana. Nasib itu seperti sungai besar yang meluap. Ketika hujan deras, sungai bisa menghancurkan jembatan, merobohkan rumah, dan menenggelamkan ladang. Orang tak bisa menghentikan banjir saat itu terjadi. Tapi ketika air masih tenang, manusia bisa membuat tanggul, memperkuat tepi sungai, dan membangun jembatan yang lebih kokoh. Inilah peran Fate. Kita tidak bisa menghentikan banjir, tapi kita bisa bersiap menghadapi kemungkinan itu. Dengan kata lain, pemimpin bijak tidak hanya menyalahkan nasib. Ia tahu bahwa persiapan, strategi, dan keberanian bisa membatasi kerusakan yang ditimbulkan oleh kekuatan tak terduga. Machiavelli mengingatkan bahwa pemimpin yang hanya mengandalkan nasib biasanya berumur pendek dalam kekuasaan, karena keberuntungan bisa berpihak sesaat, tapi cepat pergi ketika keadaan berubah. Ia memberi contoh penguasa yang naik karena warisan atau karena dukungan orang lain. Mereka tampak kuat selama situasi mendukung, tapi begitu terjadi krisis, mereka bingung harus bertindak apa. Tidak ada Fate untuk melawan badai. Sebaliknya, pemimpin yang naik berkat keberanian dan strategi biasanya lebih tahan lama, karena ia belajar menghadapi kesulitan dengan tangannya sendiri. Ketika nasib berubah, ia bisa menyesuaikan diri. Kalau kita tarik ke dunia sekarang, prinsip Machiavelli tetap terasa. Berapa banyak orang yang sukses karena kebetulan mungkin lahir di keluarga kaya, dapat warisan besar, atau kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Tapi begitu situasi berubah, banyak yang jatuh karena tidak punya Fate untuk bertahan. Di dunia bisnis, seorang pengusaha bisa saja berhasil karena tren pasar yang mendukung. Tapi kalau hanya bergantung pada tren, ia akan kalah ketika tren itu berubah. Yang bertahan adalah mereka yang punya strategi jangka panjang, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan beradaptasi. Di politik pun sama, pemimpin yang populer karena momentum saja biasanya cepat redup, tapi yang punya Fate, yang mampu menghadapi krisis, sering dikenang lebih lama. Yang menarik, Machiavelli tidak mengartikan Fate secara moral, bukan tentang baik hati atau jujur. Fate adalah kualitas teknis dan psikologis yang membuat seorang pemimpin bisa mengendalikan keadaan. Kadang itu berarti berani bertindak keras
Kadang berarti berani melawan tradisi, bahkan kadang berarti berani menipu. Bagi Machiavelli, selama tindakan itu membawa stabilitas dan kekuasaan, maka itu bagian dari virtue. Jadi virtue bukanlah moralitas melainkan efektivitas, bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang berhasil atau gagal. Sejarah penuh dengan contoh hubungan antara nasib dan kebajikan. Alexander Agung bisa saja hanya dikenal sebagai pangeran muda dari Makedonia kalau ia tidak punya virtue. Keberuntungan memberi dia kesempatan untuk memimpin pasukan, tapi keberaniannya menaklukkan Persialah yang membuatnya dikenang. Julius Caesar juga sama, mungkin keberuntungan memberinya kesempatan, tapi tanpa strategi militer yang brilian, ia tidak akan pernah menguasai Roma. Machiavelli bahkan menyebut Cesare Borgia sebagai contoh. Meskipun pada akhirnya jatuh, Borgia sempat hampir menyatukan Italia. Bukan hanya karena nasib sebagai anak paus, tetapi juga karena tindakannya yang berani, licik, dan penuh perhitungan. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, kita pun sering menghadapi benturan antara nasib dan kebajikan. Kadang kita dapat kesempatan besar karena keberuntungan, tapi apakah kita siap memanfaatkannya? Misalnya seseorang mendapat tawaran pekerjaan bagus, itu bisa dibilang fortuna, tapi kalau ia tidak punya keterampilan, disiplin, dan keberanian untuk bekerja keras, kesempatan itu bisa hilang begitu saja. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya penuh kesulitan, tapi karena punya virtue, tekun belajar, berani mencoba, pandai beradaptasi, ia bisa mengubah keadaan. Dengan kata lain, hidup kita seringkali ditentukan oleh kombinasi keduanya. Keberuntungan yang datang tanpa diduga, dan kemampuan kita untuk mengolahnya. Yang membuat gagasan Machiavelli menarik adalah keberaniannya untuk menolak pandangan fatalis. Banyak orang di zamannya percaya bahwa nasib adalah segalanya. Manusia tidak punya kendali, semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan atau takdir. Tapi Machiavelli berkata, tidak, memang ada nasib, tapi manusia tetap punya ruang untuk bertindak, dan ruang itu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Inilah yang membuat The Prince terasa sangat modern. Ia menekankan agensi manusia, menekankan bahwa pemimpin harus aktif, bukan pasif, harus membentuk nasibnya sendiri sejauh mungkin. Namun, Machiavelli juga realistis. Ia tahu bahwa manusia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan keadaan. Kadang ada bencana, krisis ekonomi, wabah, atau perang yang melampaui kemampuan manusia. Kalau pemimpin terlalu percaya diri pada virtue-nya sendiri, ia bisa jatuh ketika menghadapi kekuatan nasib yang terlalu besar. Jadi keseimbangan sangat penting. Jangan hanya menyerah pada nasib, tapi juga jangan terlalu arogan menganggap bisa mengendalikan segalanya. Bagi Machiavelli, dunia politik adalah arena di mana nasib dan kebajikan terus bertarung. Nasib memberikan kesempatan, tapi kebajikan menentukan apakah kesempatan itu bisa dimanfaatkan. Nasib bisa menghancurkan, tapi kebajikan bisa mengurangi dampaknya. Pemimpin besar adalah mereka yang tidak hanya menunggu keberuntungan, tapi siap menghadapi badai dengan keberanian dan strategi. Mereka tahu sungai bisa meluap, maka mereka membangun tanggul sebelum banjir datang. Kita semua hidup di persimpangan antara nasib dan kebajikan. Kadang keberuntungan berpihak, kadang tidak. Tapi yang membedakan hasil akhirnya adalah bagaimana kita merespons. Machiavelli mengingatkan kita bahwa meski nasib mengendalikan sebagian hidup, bagian lainnya tetap ada di tangan kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah cukup berani dan siap untuk memanfaatkan bagian itu? Atau kita hanya akan menyalahkan nasib ketika segalanya runtuh?